Oke sobat, kembali lagi bersama gue Adwin di channel ini. Kali ini gue akan bermain Epic Conquest, melanjutkan Epic Conquest. Sebenarnya gue udah nge-record ya, udah ngerekam gameplaynya, cuman suara gue gak kerekam coy. Jadi ini gue rekam suara terpisah ya. Jadinya reaksi gue ya gak natural gitu. Cuma gue pengen ngejelasin aja ya supaya masalahnya apa ya, gue nggak bisa ngulang gitu. Jadi kalau misalkan gue nge-record ya pasti gue ada di stage 1 min 8 stage 1 min 9 gitu, karena stage 1 min 8 nya yang sekarang ini lagi gue mainin gitu. Cuman suara gue nggak kerekam, jadi ya udah, sebagai gantinya gue bakal ngejelasin. Cuman ya ekspresi gue nggak senatural yang pas gue mainin pertama gitu. Ya intinya di sini gue lagi ngobrolin tentang blacksmith. Gue pengen upgrade senjata gitu. Pengen beli yang biru tuh, kan ada tuh yang warna, ini kan yang warna putih nih backgroundnya. Ada yang biru, lalu ada yang merah kalau nggak salah. Di sini gue kebingungan nih, kenapa gue nggak bisa beli pedang. Padahal gue gak punya pedang anjir. Dan gue cek orb ini nggak bisa. Padahal gue punya orb ternyata. Apa ya, equipment yang dipakai itu, yang di equip nggak bisa cuy, harus dilepas dulu. Pokoknya di sini gue merasa kebingungan dah. Awalnya gue merasa kebingungan, kenapa gue ngiranya apa jangan-jangan yang udah max itu nggak bisa gitu, harus beli yang biasa gitu. Tapi gue sepatu punya yang belum di upgrade sama sekali dan tetap nggak bisa gitu. Ternyata bukan sepatu, maksudnya sarung tangan. Nah, dan ternyata karena gua equip baju sama sepatunya, makanya nggak bisa. Dan di situ juga gua kekurangan material seperti void soul kalau nggak salah. Nah di sini gue mencoba di unequip dulu semuanya. Gua unequip, setelah itu gue kembali ke blacksmith dan mencobanya. Nah, gue balik ke blacksmith dan mencobanya, alhasil bisa. Cuman ya emang materialnya kurang gitu. Di sini gue juga mempelajari dismantle, uprise, upgrade, socket. Socket itu untuk menambahkan batu permata ya. Kalau upgrade ya upgrade meningkatkan. Lalu yang dua lagi itu, yang satu apa sih namanya? Gue lupa. Yang satu itu untuk memecahkan. Jadi misalkan kita punya pedang, kalau kita pecahin nanti kita dapat material gitu. Dan yang satu lagi untuk mengubah statusnya. Misalkan yang pedang ini memiliki attack 6, bisa diubah menjadi fire resistance gitu, seperti defense atau mana regen. Intinya seperti itulah untuk mengubah status. Oke, di sini gue juga karena kemarin naik level ya, di video sebelumnya naik level, di sini gue mencoba-coba untuk menaikin status. Dan di sini gue naikin INT kalau nggak salah, full INT. Coba ya, iya full INT kalau nggak salah. Dan di sini juga awalnya gue mau agility, agi atau INT, cuman gue memutuskan untuk INT. Dan setelah melawan di stage 1 min 8 nanti kan ada 1 min 8. Dan setelah gue melawan 1 min 8, ternyata fit sama STR itu apa ya, penting juga anjir. Nanti deh, lihat deh, itu gila banget sih yang di 1 min 8 ini. Wah, pas gue main pertama kali tuh, wah, ekspresi kaget gue tuh bener-bener natural cuy. Nah di sini nih, awalnya emang biasa aja lawan si kocak ini nih. Ini awalnya gue biasa aja nih, belum merasa kesulitan. Nah, lawan kelinci loncat peko rajam. Lawan kelinci loncat. Dan di sini juga ada monster baru, yaitu iblis nyemprot cuy, iblis supersonic. Nah itu kalau misalkan kena iblis, kena stun juga. Jadi di sini bener-bener mainin stun semua cuy. Damage-nya juga nggak main gitu, lumayan. Di sini gue bermain dulu terlebih dahulu.
gue coba membunuh dulu. Baru wave 2 darah gue udah hampir terkuras setengah. Lalu di sini gue menarik perkataan gue, ternyata nih si kelinci loncat-loncat ini sama merepotkannya sama yang nembak-nembak itu. Malah menurut gue ya, kalau dipikir-pikir ini lebih merepotkan anjir. Kalau misalkan kita gak ada skill escape pas lagi nyerang, ya kita auto kena stun gitu. Kita auto kena stun. Dan kalau misalkan yang lain juga lagi nyerang, kita bisa kena combo stun. The hell. Oke, di sini masih wave 4 ya. Di sini belum mengejutkan. Gue masih kayak ya udahlah, masih kroco gitulah, main sederhana gitu. Gue masih bisa menghindar-hindar, masih bisa nembak juga. Paling yang ribetin ya itu ya gelombang supersonic itu sama si kelinci loncat-loncat. Dua itu doang. Selebihnya itu lah bisa dihindarin lah. Yang nyeruduk itu di situ gue belum tahu. Kalau misalkan gue kena nyeruduk apa yang akan terjadi, karena gue selalu menghindar. Cuma nanti gue kena nyeruduk ini gara-gara stun anjir. Di sini masih level 5. Nah, wave 6 ini yang bikin gue terkejut bener-bener cuy. Nah, ada kelinci bos. What the hell? Sepek Hellhair. Ini lihat, cooldown loncatnya singkat banget anjir. Gue nggak bisa nge-attack, tapi emang dia punya jeda sih. Pokoknya di sini gue masih kebingungan cara ngelawannya gimana. Nah, lihat, kena terus cuy. Nah, di sini juga ada bug ya. Gue sering nge-stuck di sini berapa kali ya? 3 kali atau 4 kali dah, lupa gue nge-stuck lagi. Ya mungkin itu bugnya. Ini kan game lama juga. Di sini gue pokoknya kebingungan cara ngelawannya gimana. Dan untuk kali pertama gue mati lawan bos kelinci gaming ini, kelinci loncat-loncat ini. Masalahnya gimana ya? Damage-nya sakit, areanya besar, stunnya lumayan. Cooldownnya itu yang bikin ribet tuh. Cooldownnya singkat banget. Lihat, gue cuma bisa lari-lari doang, nggak bisa ngetek. Kalau misalkan gue berhenti sedikit ya gue kena tiban gitu tuh. Soalnya kan jeda nembaknya juga gue lama gitu si Edna ini. Nah, paling segitu. Gue serang lagi. Dia loncat lagi dan tiba-tiba kroconya datang. Ngeselin banget gak sih? Lawan bos aja udah susah ditambah kroco. Lihat, darah gue sisa 78 dan ini kematian gue pertama. Let's go. Habis itu gue kebingungan gue harus kayak gimana. Tetapi ya udahlah, gue pengen coba sekali lagi. Dan konyolnya ini lebih parah coy. Gue belum lawan bos aja darah udah berkurang banyak. Kocak banget aja. Kena mental gue sama bos kelinci. Ya udah, nikmatin dulu aja gameplaynya. Di sini pokoknya gue tuh terkena terus-terusan sama si gelombang. Ini gelombang juga ngeselin sumpah. Stunnya kayaknya lebih lama dari si kelinci lompat. Ya, si kelinci lompat. Sini gue kena terus cuy. Masalahnya gimana ya? Kombonya jalan banget gitu. Gue ngehindarin si loncat, gue kena gelombang. Gue ngehindarin gelombang, gue kena loncat. Susah banget cuy. Timingnya harus benar-benar pas. Mana di sini gue nge-stuck lagi. Lihat, baru wave 2 darah gue udah hilang setengah. Nggak logis cuy. Sini gue bener-bener ke press sih. Cuman nggak apa-apa, gue masih tetap semangat. Di sini gue juga agak sedikit ngeluh. Gue bilang di sini kayak mereka lebih ngeselin daripada yang nembak-nembak gitu tuh. Gue tarik semua perkataan gue. Aduh, yang namanya juga ya naik stage pasti lebih tingkat kesulitannya lebih naik lagi gitu, lebih ngerasain lagi. Gak mungkin enggak. Di sini gue bingung kenapa darah gue bisa penuh lagi. Ternyata gue naik level coy. Ternyata setiap naik level itu darah langsung full ya ketika di in game.
gue baru nyadar anjir. Dan ntar ada satu momen kekonyolan lagi deh pas lawan bos ntar. Di sini benar-benar gue kena combo terus-terusan. Lihat. Aduh, baru naik level, baru darah penuh, sekarang udah mau setengah lagi. Kocak kak, tuh kocak kan. Nah, ini lawan bosnya. Nah, ini di sini yang apa ya, satu momen yang dibilang lucu sih. Gue lupa kalau Edna ini bisa ngamuk. Di pojok kiri atas itu kan nyala-nyala ya. Di lawan bos pertama gue gak pencet sama sekali karena emang gue benar-benar lupa gitu sama amarah itu anjir. Akhirnya di sini gue inget dan langsung gue ngamuk. Langsung gue bandai aja dan lihat sakit banget anjir kritikalnya. Coba dari awal gue inget mungkin gak bakal kalah, tapi tetap aja cuy, lawannya nyulitin anjir. Tetap aja gue ke pressure meskipun emang darah bosnya juga ini berkurang banyak. Nah, ini gue baru tahu ketika gue kena tubruk, gue tuh kayak dinaikin sama si iblis bangke, habis itu digigitin. Ya udah, di sini gue lanjut untuk nyerang. Di sini juga darah gue tipis, sama-sama tipis cuy. Gue kira gue bakal mati anjir. Ternyata bosnya yang mati. Di sini kaget banget gue. Gue udah panik, gue kira gue yang mati. Untung ya bosnya yang mati. Dan ya udah selesai. Gue di sini kayak ya istirahat ngomong dulu. Gue agak panik sedikit. Lalu gue melihat poster Edna yang kawaii. Dan gue berpikir ya gue bakal naikin antara bukan IND sih, apa sih, PIT sama satu lagi tuh lupa gue namanya. Oke, di sini cerita dulu ya, bisa dibaca ceritanya. Bersama kita tak terkalahkan, ucap Edna, padahal si Alastair gak ngapa-ngapain. Gue lihat senang rasanya punya teman perjalanan. Dan si Alastair, emang apakah Alastair adalah beban seperti Sakura guys? Kata Alastair, kita sudah bisa melihat dinding ibu kota ya. Intinya di sini tuh si Alastair wanti-wanti ke si Edna untuk jangan mencolok lah, karena kita ini mau ke ibu kota gitu. Di ibu kota itu banyak sekte pembenci penyihir, bukan banyak lagi, mungkin hampir semuanya. Dan mereka bisa aja nih, misalkan warga kota tahu si Edna itu penyihir, mereka bisa aja maksa si Edna ini untuk membangkitkan kekuatan iblisnya demi penelitian gitu, kata si Alastair. Makanya si Alastair bilang ke si Edna untuk hati-hati. Ya intinya begitulah, kalian bisa baca aja. Kalau misalkan kecepatan bisa di pause. Dan menurut gue ini storynya udah mulai sedikit seru sih, karena kita akan menuju ibu kota dan gue juga ya penasaran di ibu kota nanti kayak gimana mapnya. Di sini bakal lanjut 1-9 di video selanjutnya. Gue bakal lanjut ke chapter 1-9. Ngomong-ngomong ini juga luas ya petanya. Ngeliat di jalur 1-6 juga di situ ada jalan. Kayaknya sih ada kayak jalan-jalan rahasia gitu loh. Ke belah kiri itu ada jalan kan. Dan ini lumayan luas loh, gue lihat-lihat ininya petanya. Nanti di sini gue nge-scroll ke atas ada wilayah S. Nah, wilayah S. Setelah itu ada satu lagi wilayah mana satu lagi? Kayak gurun gitu. Nah, ini nih. Nah, kayak gurun gitu. Dan itu ada garis-garisnya, artinya kita bisa ke sana. Berarti ini stage panjang banget sih. Mungkin bisa sampai berapa episode ya kita namatin game ini? Mungkin sampai 20-an ya. Ini aja kita udah berapa episode? 4 ya. Udah 4 episode, kita baru sampai stage 1-9, belum nyampe ke ibu kota. Jadi ya di sini gue cuma menjelaskan doang tentang mappingnya yang detail-detailnya bagus. Dan ya mungkin segini dulu video dari gua. Untuk kedepannya gue bakal lebih fokus lagi supaya gak kejadian terulang suara gue gak ke record. Ya begitulah.